Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom, shalom, shalom. Pada hari ini, tepatnya malam ini, aku rindu berbagi kesaksian dan penglihatan. Bagiku itu penglihatan yang luar biasa, karena aku bisa mendengar percakapan Tuhan Yesus dengan Rasul Petrus, dan aku juga bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Pada waktu aku sedang terjaga, kira-kira jam 3, Roh Kudus membangunkan aku, dan saat itu aku tidak mengambil langkah untuk duduk berdoa, tapi aku biarkan diriku terjaga. Dan pada saat itu aku bisa mendengar seperti percakapan Tuhan Yesus dengan Rasul Petrus, dengan muridnya Simon Petrus. Tuhan Yesus waktu itu bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus mengatakan dan menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu itu, bahwa aku mengasihi engkau." Pada waktu itu Yesus berkata, "Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Dan Tuhan mengulangi dengan pertanyaan yang sama, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab lagi, "Ya Tuhan, jelas aku mengasihi engkau. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Lalu Tuhan menyahut, "Kalau engkau mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku." Dan Tuhan Yesus mengulang lagi pertanyaan yang ketiga dan yang sama kepada Petrus, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu aku mendengar desahan dari suara Petrus, dan dia menjawab dengan tegas, "Ya Tuhan, aku mengasihimu, aku mengasihimu." Lalu Tuhan Yesus menegaskan kembali, "Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Setelah mendengar percakapan Tuhan Yesus dan muridnya, yaitu Simon Petrus, tiba-tiba aku melihat Tuhan Yesus Kristus sedang menggendong seekor anak domba. Tetapi anak domba itu seperti ada luka di kakinya, sehingga anak domba itu seperti memakai perban di kakinya, perban yang digulung di kakinya. Pada waktu aku melihat itu, wajah Yesus yang menggendong seekor anak domba itu di tangannya, dan dengan lembut Tuhan Yesus membelai domba itu, dan dengan penuh kasih sayang dia menggendong domba itu. Dan pada waktu aku melihat Tuhan Yesus dengan seekor anak domba yang ada di tangannya, aku juga melihat ada banyak domba-domba lain di sekitar Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus
seperti fokus kepada satu domba ini yang ada luka di kakinya, dan dengan penuh kasih sayang dia merawat anak domba ini. Pada waktu aku melihat itu, aku ingat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23, bagaimana Tuhan Yesus dikatakan sebagai gembala yang baik, dan dia tidak akan membiarkan seekor domba pun kekurangan, baik itu makan dan minumnya, karena Tuhan sendiri yang akan menggiring domba-dombanya ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Itu janji Tuhan Yesus. Pada saat aku melihat semuanya itu, aku sangat bahagia karena aku bisa melihat perhatian Tuhan Yesus kepada salah satu domba itu, karena aku yakin aku juga salah satu dombanya. Aku juga salah satu dombanya. Kita semua adalah domba-domba Tuhan Yesus yang dikasihinya, dan Tuhan Yesus juga tidak ingin satu domba itu pun tersesat. Aku, Tuhan Yesus Kristus. Apa yang didengar atau disampaikan anakku ini, mempelaiku yang sangat bercahaya di hadapanku, adalah ya dan amin. Apa yang dikatakan itu ya dan amin. Meskipun dia tidak melihat secara mata roh saat aku berkata-kata atau berbincang-bincang dengan muridku Simon Petrus, tetapi dia aku izinkan mendengar percakapan itu, karena semuanya ada di dalam firman-Ku. Saat aku bercakap-cakap dengan muridku Simon Petrus, aku memang mengajukan sampai ketiga kalinya, apakah Simon Petrus mengasihi aku? Aku menguji hatinya, apakah dia benar-benar mengasihi aku? Karena jika dia mengasihi aku, dia pasti akan mengembalakan dombaku. Sebelum aku kembali kepada Bapakku di surga, aku memastikan bahwa Petrus yang saat itu waktu pertama kali aku bertemu dengannya, aku mengatakan kepada Simon Petrus bahwa dia akan menjadi batu karang di mana akan kudirikan jemaat mulaku. Dan aku yakin, aku percaya bahwa muridku Simon Petrus akan melakukannya bagiku. Meskipun dia pernah menyangkal namaku bahkan sampai 3 kali, tapi aku melihat hatinya bahwa muridku ini pasti akan mengembalakan dombaku. Engkau umatku, engkau para domba terpilihku, aku tidak akan membiarkanmu terhilang. Bahkan satu orang daripadamu pun aku tidak akan lepaskan atau biarkan terhilang. Meskipun si iblis, si Lucifer, si jahat itu akan berusaha mencuri salah satu dombaku, tetapi dombaku yang mengenal aku, yang mengenal suaraku, akan terus ada bersamaku. Mereka yang telah diberikan Bapa kepadaku tidak akan kubiarkan terhilang. Aku akan mencarinya, meskipun satu orang pun yang adalah domba terpilihku, aku akan mencarinya dan tidak akan kubiarkan terhilang. Hai hamba-hambaku yang sudah kuberikan para domba-dombaku, biarlah menjadi gembala-gembala yang bertanggung jawab. Aku akan menuntut daripadamu pertanggungjawaban kelak di hadapanku. Oleh sebab itu, setiap domba-domba yang kupercayakan kepadamu, biarlah itu tidak terhilang, tidak tersesat, tapi biarlah mereka boleh sampai kepadaku, si pemilik tunggal para domba-domba itu. Biarlah mereka sampai kepadaku. Dan aku adalah gembala yang baik. Aku tidak akan meninggalkan seorang pun hilang daripadaku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan biarlah kita terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Dan biarlah kita didapati domba-domba yang bercahaya, mempelai-mempelai yang bercahaya, dan yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.